Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Nazi Jerman adalah salah satu rezim terkenal di dalam sejarah. Mereka adalah dalang dari Perang Dunia Kedua dan tentu saja Holocaust, pembantaian kepada jutaan kaum Yahudi di Eropa. Salah satu dalang utama dari tragedi ini adalah Heinrich Himmler, kepala dari tentara SS, pasukan pengawal dan tentara pribadinya Adolf Hitler yang loyal fanatik kepada sang Führer. Himmler sendiri adalah seorang pemimpin Nazi yang terkenal sebagai psikopat kejam, yang sangatlah loyal kepada Hitler dan kadang sering dikatakan sebagai orang nomor 2 di Nazi Jerman setelah sang Führer itu sendiri. Ayo kita bahas secara singkat kisah hidup Heinrich Himmler. Heinrich Luitpold Himmler lahir di kota München, Kekaisaran Jerman pada tanggal 7 Oktober 1900. Ayahnya bernama Joseph Himmler dan ibu bernama Anna Himmler. Himmler adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan hidup di lingkungan yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai guru SMA dan sering juga disewa sebagai guru pribadi oleh kaum bangsawan untuk mendidik anak-anak mereka. Karena status Joseph Himmler sebagai gurunya anak-anak bangsawan inilah membuat pendidikan Himmler dari kecil dapat dijalan dengan baik. Meski sering jatuh sakit sedari kecil, guru dan teman Himmler menganggapnya sebagai anak yang pandai serta sangat pendiam dan pemalu di depan umum. Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, Himmler yang baru berusia 14 tahun itu ingin bergabung dengan tentara Jerman dan berpartisipasi di dalam perang. Ayahnya setuju dengan permintaan Himmler dan menggunakan koneksinya di dalam kaum bangsawan untuk memudahkan Himmler agar bisa bergabung dengan tentara Jerman. Di tahun 1915, ia memulai pelatihan militer sebagai Korps Taruna, dan setelah beberapa tahun pelatihan, ia menjadi seorang prajurit di Batalion Bavaria di tahun 1917. Sayangnya bagi Himmler, Perang Dunia Pertama berakhir sebelum Himmler memasuki medan pertempuran, membuat Himmler sangat kecewa sehingga harus kembali ke kampung halamannya untuk melanjutkan studi sipilnya. Sebagai petinggi Nazi Jerman di masa depan, ketidakhadiran Himmler di medan Perang Dunia Pertama menjadi peristiwa memalukan bagi Himmler dan sering diejek oleh petinggi Nazi yang sangat militeristik pada saat itu. Himmler pada awalnya tertarik dengan cocok tanam dan agrikultur dan memasuki universitas demi menerima gelar sarjana di dalam bidang agrikultur itu. Tapi dari dalam universitas itulah Himmler mulai tercemar dengan propaganda anti-komunis dan antisemitisme. Himmler juga mulai tertarik dengan okultisme, terutama dengan cerita bangsa Arya yang katanya merupakan ras yang suci dan suku bangsa tertinggi di muka bumi. Ia mulai bergabung dengan berbagai grup paramiliter dan terlibat di dalam demo dan protes untuk mengkritik pemerintahan Republik Weimar. Sama seperti anak-anak muda Jerman lainnya, Himmler menganggap perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama adalah perjanjian yang sangat menghina bangsa Jerman dan percaya kalau kaum Yahudilah dalang dari perjanjian itu. Ketika lulus dari universitas, Himmler kesulitan mencari pekerjaan karena keadaan ekonomi Jerman yang sangat terpuruk di saat itu. Hampir seluruh orang-orang Jerman menderita keterpurukan ini, membuat Himmler terpaksa bekerja sebagai pegawai kantoran dengan bayaran yang rendah demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di awal tahun 1923, Himmler bertemu dengan Ernst Röhm, seorang anggota partai Nazi dan pendiri dari tentara SA. Pendahulunya tentara SS. Himmler sangat mengagumi Röhm yang ia anggap sebagai prajurit sempurna Jerman yang harus ditiru. Di tahun yang sama, Himmler akhirnya bergabung dengan partai Nazi karena memiliki sudut pandang dan garis politik yang sama dengan dirinya. Himmler bergabung dengan Hitler dan berbagai anggota Nazi di dalam upaya kudeta Berhalpusch sebagai anggota SA di bawah Röhm tadi. Upaya kudeta ini gagal, membuat Hitler dan berbagai petinggi Nazi dipenjarakan. Himmler juga tertangkap tapi tidak dikurungkan karena bukti yang kurang. Tapi sayangnya ia harus dipecat dari pekerjaannya karena keterlibatannya ini.
Hal ini semakin membuat Himmler terjerumus di dalam partai Nazi dan ideologi mereka, sekaligus menjadi penganut okultisme yang menyebarkan ajaran mitologi Jermanik dan bangsa Arya sebagai ras paling kuat di dunia. Himmler kemudian sepenuhnya bekerja sebagai anggota partai Nazi di bawah naungan Gregor Strasser, salah satu petinggi Nazi Jerman di saat Hitler masih berada di dalam tahanan. Ia ditugaskan untuk berpidato dan menyebarkan poster-poster propaganda anti-komunis dan antisemit bagi orang-orang Bavaria, salah satu negara bagian Jerman. Ketika Hitler keluar dari penjara di tahun 1924, ia menerbitkan buku terkenalnya, Mein Kampf, buku yang dibaca dengan seksama oleh Himmler. Bisa dibilang Himmler menjadi terobsesi dengan Hitler dan terbuai dengan karismanya. Menjadi pengikut fanatik Hitler, dan bahkan Himmler menganggap Hitler sebagai sosok Mesias yang bisa mengangkat bangsa Arya ke puncak kejayaan. Di tahun 1925, Himmler bergabung dengan tentara Schutzstaffel atau SS sebagai salah satu petinggi grup ini. SS pada awalnya merupakan bagian dari Sturmabteilung atau SA di bawah Ernst Röhm. Tapi SS adalah pasukan elit khusus SA yang anggotanya merupakan orang-orang jenius dan berbakat, baik itu di dalam bidang atletik dan akademis, bertugas di dalam menjaga keamanan Hitler kemanapun ia pergi. Sebagai petinggi SS, Himmler mulai mencari data dan sensus penduduk, mencari siapakah orang-orang Yahudi, non-Arya, dan musuh dari partai Nazi yang akan menjadi incaran dari SS nanti. Himmler kemudian mendekati Hitler dan memberikan visi dan misinya untuk membuat SS sebagai pasukan yang kuat, loyal, dan sepenuhnya murni bagi ras Arya dan Jermanik saja. Hitler setuju dengan visi Himmler ini, menjadikannya wakil kepala SS di tahun 1927 di bawah Erhard Heiden. Hingga pada akhirnya Hitler menjadikan Himmler sebagai pemimpin SS setelah melihat pencapaiannya. Di tahun 1929, Heinrich Himmler secara resmi menjadi Reichsführer SS, kepala pasukan elit khusus partai Nazi ini. Pada awalnya pasukan SS ini hanya berjumlah ratusan orang saja. Tapi setelah Himmler menjabat sebagai kepalanya, ia mulai melakukan perekrutan besar-besaran. Sehingga ketika memasuki Perang Dunia Kedua, pasukan SS telah mencapai ratusan ribu. Keanggotaan SS juga diawasi dengan ketat oleh Himmler. Ia mencari anggota yang menurutnya murni ras Jermanik atau Arya dengan bukti silsilah keluarga mereka yang juga harus murni tanpa ada hubungan dengan ras lain, sampai sejauh tahun 1800-an. Ia juga nantinya akan mengeluarkan kebijakan di mana setiap anggota SS diwajibkan untuk memiliki setidaknya 4 anak, karena obsesi Himmler untuk menyebarluaskan ras Arya yang ia anggap suci itu. Anggota SS bahkan diizinkan untuk melakukan poligami agar mereka bisa lebih banyak bereproduksi. Wanita-wanita yang menolak tawaran menikah dari anggota SS bahkan pernah dianggap sebagai kriminal karena menolak kebijakan Himmler ini. Di tahun 1927, ketika sedang bertugas di Berlin, Himmler bertemu dengan seorang suster perawat bernama Margaret. Himmler jatuh cinta dengan Margaret ini dan menjalin hubungan romantis dengannya. Margaret adalah wanita berkulit putih, tinggi, dan bermata biru, salah satu kriteria Himmler bagi ras Arya, membuat Margaret sebagai wanita impiannya Himmler. Keduanya menikah di bulan Juli tahun 1928. Setelah menikah, keduanya membeli sebidang tanah di dekat kota Munchen untuk membangun peternakan ayam. Karena Himmler jarang di rumah karena pekerjaannya, Margaret lah yang merawat peternakan ayam mereka itu. Tapi sayangnya tidak berhasil dilakukan dan harus ditutup. Pasangan ini hanya memiliki satu anak sematawayang, seorang putri bernama Gudrun yang sangat dielu-elukan oleh Himmler dan istrinya. Di masa depan, meski hubungan Himmler dan Margaret menjauh, hubungan Himmler dengan putrinya ini tetap baik. Dan Gudrun bahkan tetap setia kepada ayahnya, meski tahu tentang keterlibatan ayahnya di dalam Holocaust nanti.
Di tahun 1931, Himmler membentuk departemen baru di dalam SS yang bertugas di dalam bidang inteligensi dan mata-mata. Departemen itu diberi nama SD, dan Himmler menunjuk Reinhard Heydrich sebagai kepala departemen inteligensi itu. Kedua orang ini, Himmler dan Heydrich, adalah dalang utama di dalam Holocaust dan pembantaian kaum Yahudi nanti. Terutama Heydrich, karena ialah yang memberikan solusi akhir bagi kaum Yahudi di Eropa. Sementara itu, Hitler dan Partai Nazi semakin populer di mata rakyat Jerman karena keterpurukan ekonomi dan sosial negara mereka. Di tahun 1933, Hitler terpilih menjadi kanselir Jerman di bawah Presiden Paul von Hindenburg. Setahun kemudian setelah Hindenburg wafat, Hitler memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kekuasaan, menjadi diktator dan Führer Jerman di tahun yang sama. Di kala itu, Hitler menganggap kalau pasukan SA dan pemimpinnya Ernst Röhm sudah tidak berguna lagi di matanya. Hitler menganggap Röhm sebagai orang yang liar dan tidak bisa diatur. Ia ingin pasukan pengawal pribadinya sebagai orang yang setia dan mengikuti semua perintahnya. Tugas itu pun jatuh ke tangan Himmler. Kemudian terjadilah peristiwa yang di dalam sejarah disebut sebagai Malam Pisau Panjang, yaitu peristiwa di mana berbagai petinggi pasukan SA, Ernst Röhm, dan bahkan semua politikus anti-Nazi ditangkap secara massal dan dihukum mati tanpa sidang. Himmler dan pasukan SS-nya terlibat secara pribadi di dalam peristiwa ini, menangkap atasannya sendiri, Ernst Röhm, dan dieksekusi. Karena peristiwa ini, pasukan SA secara resmi dibubarkan, menjadikan pasukan SS di bawah Himmler sebagai pasukan pribadinya Hitler sendiri. Heinrich Himmler kini telah menjadi salah satu orang terkuat di dalam partai Nazi. Sebagai kepala SS, hanya Hitler saja yang bisa memerintah Himmler. Selain dari pasukan SS, Himmler juga menjadi kepala dari Gestapo, yaitu pasukan polisi rahasia yang bertugas untuk memantau rakyat awam yang menunjukkan sikap tidak setia kepada Hitler dan partai Nazi. Himmler menggunakan kekuatan barunya itu untuk membentuk berbagai kamp konsentrasi di seluruh Jerman untuk menahan musuh-musuh partai Nazi, terutama bagi kaum Yahudi. Salah satu kamp konsentrasi yang dibuat Himmler adalah kamp konsentrasi Dachau, salah satu kamp konsentrasi Nazi yang paling mengerikan. Himmler dan pasukan SS-nya lah yang paling terlibat di dalam penangkapan dan pembunuhan jutaan kaum Yahudi di masa rezim Nazi. Tidak hanya Yahudi saja, berbagai kaum minoritas di Jerman seperti bangsa Slav, Gypsy, homoseksual, Jesuit, dan lain-lain dianggap Himmler sebagai non-Arya dan pantas untuk ditangkap dan dibantai. Di tahun 1939, mendekati Perang Dunia Kedua, Himmler mendapat izin dari Hitler untuk membentuk pasukan militer SS khusus yang bisa digunakan di dalam peperangan. Pasukan ini adalah Waffen-SS. Waffen-SS merupakan badan militernya pasukan SS, terpisah dari tentara utama Jerman di dalam perang. Tentara bersenjata ini hanya patuh kepada Himmler dan Hitler saja. Pasukan Waffen-SS inilah yang terkenal dengan kejahatan perang mereka. Ketika pasukan Nazi menginvasi berbagai negara di Eropa, mereka membantai berbagai warga sipil dan membangun berbagai kamp konsentrasi untuk menampung tahanan perang dan kaum Yahudi yang ditangkap di dalam perang. Himmler sendiri sering hadir di kamp konsentrasi ini melihat kekejaman yang dilakukan atas perintahnya. Ia bahkan pernah mengunjungi kamp konsentrasi Auschwitz dan menyaksikan pembunuhan tahanan Yahudi di dalam kamar gas, yang katanya setelah menyaksikan peristiwa itu, Himmler merasa mual dan muntah-muntah. Pembantaian Himmler dan pasukan SS ini semakin intensif ketika Nazi Jerman menginvasi Uni Soviet. Hitler menunjuk Himmler sebagai pengurus tanah yang telah ditaklukkan oleh tentaranya. Ia bertugas untuk menangkap pasukan gerilya Soviet, menangkap berbagai orang yang melakukan protes, dan tentu saja target utamanya adalah kaum Yahudi. Ia bahkan membentuk kamp pemusnahan untuk kaum Yahudi yang ditangkap setelah invasi Soviet. Kamp pemusnahan ini berbeda dengan kamp konsentrasi, di mana kamp konsentrasi berfungsi sebagai penjara, di mana tahanan dipekerjakan seperti budak dan disiksa hingga mereka meninggal. Tapi kamp pemusnahan adalah tempat di mana kaum Yahudi dikirim untuk secara sistemis dibantai.
Laki-laki, perempuan, tua dan muda, semuanya dikirim di kamp pemusnahan ini. Semuanya ini tidak lepas dari perintah Heinrich Himmler itu sendiri. Mendekati akhir perang, tentara Jerman telah terpukul mundur. Pasukan sekutu telah mengetahui keberadaan kamp konsentrasi dan pemusnahan yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Himmler kini menjadi salah satu buronan Nazi paling dicari. Ketika Hitler berada di Berlin di bawah perlindungan Führer Bunker, Himmler mencari cara untuk keluar dari peperangan ini demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pada dasarnya mengkhianati Hitler yang sebelumnya ia anggap sebagai sosok Mesias itu. Himmler ingin melakukan negosiasi damai dengan pasukan sekutu di front barat, pasukannya Britania Raya, Prancis, dan Amerika Serikat, bukannya Uni Soviet. Ia menganggap kalau bernegosiasi dengan sekutu barat ini bisa meringankan atau bahkan membebaskannya dari hukuman. Tapi negosiasi ini gagal terjadi. Hitler setelah mendengar kalau Himmler telah berkhianat, tentu saja sangat terpukul. Himmler adalah salah satu pengikut loyalnya dan sangat dipercayai oleh Hitler. Pengkhianatan Himmler ini semakin memperparah keadaan mental Hitler. Ia tentu saja mengeluarkan perintah agar Himmler ditangkap dan dihukum. Tapi perintah itu tidak sampai ke telinga Himmler, karena setelah beberapa hari kemudian, Hitler melakukan bunuh diri di dalam bunker pertahanan di bawah kota Berlin. Mendengar kalau Hitler telah meninggal, Himmler tahu kalau rezim Nazi telah resmi runtuh sepenuhnya. Ia menyusun rencana untuk melarikan diri dari Jerman yang kala itu sudah dikepung dari seluruh arah oleh pasukan sekutu. Sayangnya bagi Himmler, ia ditangkap oleh tentara Inggris yang sedang melakukan patroli di kota Bremerforde di tanggal 22 Mei 1945. Ia kemudian dibawa ke ruang tahanan untuk interogasi. Tidak menerima hal ini, Himmler memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menelan pil sianida yang disembunyikan di giginya. Heinrich Himmler, orang nomor 2 di dalam rezim Nazi Jerman, meninggal karena keracunan di tanggal 23 Mei 1945. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup dan kekejaman Heinrich Himmler ini. Semoga kisah hidupnya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.